Baiklah, jadi pada hari ini kita akan belajar terkait uji hipotesis ya. Ini adalah materi pertemuan kedua untuk materi saya. Oke, sebelum lanjut, mungkin Anda tahu apa itu hipotesis atau ada yang sudah pernah dapat terkait dengan hipotesis? Ada yang tahu, Bapak Ibu semua? Ya, ada yang tahu apa itu hipotesis? Sebelum kita lanjut sambil kita menunggu ya. Ada yang tahu? Dugaan sementara, Pak. Oke, bagus ya, Budi Aulia. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Jadi kita cuma menduga. Nanti setelah kita melakukan penelitian baru kita uji apakah kira-kira hipotesis kita diterima atau ditolak. Ya, seperti itu. Itulah disebut sebagai hipotesis. Oke. Jadi di uji hipotesis kita kenal ya. Jadi kita tetap merumuskan ya, ada namanya hipotesis alternatif dan ada juga hipotesis nol ya. Seperti itu. Ada dua ya, ada hipotesis alternatif dan ada hipotesis nol. Namun sebenarnya pada saat kita misalnya melakukan penelitian ya, mungkin terkadang kita melihat masih ada yang pada saat di penulisan ini, penulisan hipotesis ya, masih ada yang mencantumkan hipotesis alternatif atau hipotesis H ya dengan hipotesis nol ya atau H0 ya. Seperti itu masih ada yang mencantumkan bersamaan. Nah, tetapi ya referensi yang saya dapatkan ya yang kalau ternyata kita cukup mencantumkan atau menuliskan dalam penelitian kita adalah hipotesis alternatif. Seperti itu ya. Kenapa kita mencantumkan cuma hipotesis alternatif? Karena kita hanya menduga. Begitu kita menduga, betul-betul ada nggak misalnya kita menduga apakah ada hubungan ya atau apakah ada pengaruh atau tidak ya. Jadi otomatis kalau hipotesis alternatif tidak diterima, pasti adalah hipotesis nol yang diterima ya. Jadi cukup dituliskan hipotesis alternatif seperti itu ya. Tapi nanti misalnya kalau saya di penulisan ini skripsi ada yang menuliskan H0 ya, yaitu tergantung masing-masing ya dari selera ya. Jadi, tapi yang saya dapatkan yang terbaru kalau dari referensi yang saya dapatkan itu adalah kita cuma menuliskan hipotesis alternatif seperti itu. Paham sampai sini? Paham? Oke ya. Jadi cuma ini adalah kalau kita lihat di sini ada 3 poin, tetapi inti dari 3 poin ini hanya 2 ya. Apakah jika HA diterima, otomatis H0 ditolak. Ya, jika H0 diterima, otomatis HA ditolak. Cuma itu ya, cuma 2 intinya dari sini sebenarnya. Oke. Jadi uji hipotesis atau uji statistik ya, pada dasarnya kita digunakan untuk penelitian analitik. Jadi Bapak Ibu, kalau penelitiannya adalah penelitian deskriptif, berarti itu tidak menggunakan hipotesis. Jadi ingat Bapak Ibu ya, jadi kalau penelitiannya Bapak Ibu adalah penelitian deskriptif, berarti itu kita tidak boleh menggunakan hipotesis karena tidak ada yang mau diuji ya. Seperti itu. Oke, kita cuma kalau penelitian deskriptif itu kita cuma mendeskripsikan. Apa mendeskripsikan ya, seperti itu. Ya, jadi ini hanya digunakan untuk penelitian misalnya kalau penelitian analitik atau penelitian eksperimen. Ya, seperti itu. Ada yang tahu nggak apa itu penelitian analitik dan apa itu penelitian eksperimen? Ada yang tahu? Apa kira-kira bedanya antara penelitian analitik dengan penelitian eksperimen? Apa beda apa tidak atau sama? Ya.
Beda atau sama? Ada yang tahu nggak? Ini udah belajar metodologi? Ada nggak? Atau apa itu penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen. Ada tahu apa itu? Mungkin ini ada beberapa yang bisa mungkin ada yang paham terkait ini atau ada yang sudah pernah dapat apa itu penelitian eksperimen? Mungkin ini, mungkin siapa? Bu Ovita? Silakan Bu Ovita. Jadi gini ya, Bapak Ibu ya, kita ini kan pembelajarannya dua arah ya. Ini kita lebih banyak ke diskusi ya, lebih banyak nanti diskusi. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu pada saat saya menjelaskan terus ada yang belum dipahami, silahkan disampaikan ya, seperti itu. Oke, silakan Bu Ovita. Pernah dengar apa itu penelitian eksperimen? Satu. Ya. Oke, silakan. Suaranya belum kedengaran, Bu Ovita. Silakan. Agak kurang terdengar ya. Oke, kalau gitu di saya ini ya. Oke, yang mewakili Pak Muhtar. Ya, silakan Pak Muhtar. Apa itu penelitian eksperimen? Kalau penelitian eksperimen kan ada percobaan, Pak ya. Oke, itu adalah penelitian terkait dengan percobaan ya. Iya. Jadi gimana kita mengetahui bahwa penelitian kita di sini adalah eksperimen atau bukan eksperimen? Kita cuma perlu tahu kalau ada perlakuan, itu kuncinya ya. Kalau ada perlakuan atau ada modifikasi, berarti itu adalah penelitian kita adalah penelitian eksperimen. Ya, jadi kalau dua ya, kalau ada perlakuan, ada atau modifikasi, berarti itu adalah penelitian eksperimen. Ya, oke. Tapi kalau kita cuma menghubungkan ya, cuma menghubungkan, mencari hubungan aja antara variabel independen dengan variabel dependen, ya, itu analitik ya. Oke, seperti itu. Ya, makanya keduanya ini membutuhkan namanya hipotesis, ya, seperti itu. Itu yang membedakan. Oke. Nah, dari hasil uji statistik ya, disimpulkan nantinya apakah kira-kira hipotesisnya diterima atau ditolak. Jadi kalau hipotesis diterima berarti HA diterima ya, hipotesis alternatif diterima. Ya, nanti seperti itu ya. Kalau misalnya ada hubungan, ya berarti itu HA yang diterima ya. Oke? Kalau tidak ada hubungan, misalnya atau tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan, berarti itu H0 diterima. Ya, seperti itu. Oke? Paham sampai sini Bapak Ibu semua? Atau mau saya jelaskan lagi? Pak Mustamin. Ya, Pak, coba dijelaskan lagi, Pak. Pak, ya. Kalau H0 itu Pak ada istilah diterima, ditolak gitu loh Pak. Oke. Saya kira kalau H0 itu pasti ditolak. Ya, benar. Jadi gini, kan ada dua Pak. Jadi HA itu adalah, jadi kalau ada hubungan berarti itu HA diterima. Nanti kita lihat di tipenya ya. Jadi HA diterima. Kalau berarti tidak ada hubungan, berarti H0-nya sebenarnya. Ya. Jadi itu H0-nya. Kalau tidak ada, itu H0. Kalau ada hubungan atau ada perbedaan, itu berarti HA-nya. Seperti itu. Berarti dia misalnya tidak ada hubungan, berarti itu adalah H0-nya. Seperti itu Pak Muhtar ya. Itu kuncinya. Pak, Ya. mungkin bisa langsung dikasihkan contoh gitu, Pak ya, yang Oke. Misalnya nih, contohnya ya. Saya contohnya nih, ya. Saya melakukan penelitian misalnya, misalnya ya seperti ini, hubungan misalnya dukungan keluarga ya, misalnya hubungan dengan dukungan keluarga misalnya atau kepatuhan ya, kepatuhan berobat dengan clinical outcome misalnya ya, pada pasien TB. Nah, kita melihat misalnya saya buat ininya hipotesisnya misalnya ada hubungan dukungan keluarga dengan clinical outcome pada pasien TB, berarti itu adalah kalau ada hubungan terus saya uji nantinya betul-betul ada hubungannya, berarti itu HA diterima.
Jadi H-nya itu ada hubungan seperti itu. Oke? Tapi kalau H0, berarti saya nulisnya tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan clinical outcome. Seperti itu. Ya? Nah, itu. Oke? Paham? Itu adalah H0. Ya? Tetapi kalau kita di penelitian, ya, itu cukup menuliskan namanya HA atau hipotesis alternatif. Cukup ya. Misalnya ada hubungan. Kita cukup menuliskan ada hubungan. Ya. Tidak perlu lagi ada tidak ada ditulis H0 tidak ada hubungan ya. Nggak perlu lagi. Ya, seperti itu. Kalau yang dulu-dulu, saya juga dapatnya seperti itu ya. Ada HA, ada H0. Tetapi referensi yang terbaru yang saya dapatkan bahwa di penelitian itu cukup dicantumkan hipotesis alternatif. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Ini cuma pengantar ya. Nah, ini adalah tujuan dari hipotesis ya, tujuan dari pengujian hipotesis. Jadi kita ingin mendapatkan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan sampel atau sampel yang kita miliki. Ya, karena kalau kita mau meneliti semua populasinya, itu kan jumlahnya sangat besar ya, sangat besar dan membutuhkan biaya yang cukup banyak. Makanya pada saat kita melakukan penelitian, biasanya kita adalah menarik sampel ya. Sampelnya yang kita buat, kita menghitung besar sampelnya. Ya. Jadi besar sampel inilah nanti yang kita gunakan untuk mendapatkan kesimpulan terkait dengan suatu populasi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah hipotesis 0 ya. Kalau kita yang di atas ini, itu adalah yang berlawanan dengan hipotesis penelitian kita. Ya. Tapi kalau kita memang awal-awal ya tetap Bapak Ibunya misalnya harus dipelajari apa sih hipotesis 0 dan apa sih hipotesis alternatif atau HA ya. Intinya kalau dia di hipotesis alternatif itu ada di depannya itu ada. Itu adalah hipotesis alternatif. Itu kuncinya. Misalnya ada perbedaan A dengan B. Ada hubungan A dengan B. Ada pengaruh A terhadap B. Seperti itu. Bapak Ibu, itu adalah hipotesis alternatif, ya. Nah, peneliti berharap bahwa H0 itu ditolak, ya. Tetapi tidak semua ditolak H0-nya, Bapak Ibu. Terkadang dalam suatu penelitian kita ternyata malah H0-nya yang diterima. Meskipun karena kita sebenarnya itu adalah bagaimana kita melakukan penelitian, kita berharapnya bahwa HA yang diterima, ya. Kita menduga bahwa ada hubungan atau ada perbedaan antara A dengan B saat kita melakukan penelitian. Karena kalau kita misalnya menduganya tidak ada hubungan A dengan B, maka tidak perlu lakukan penelitian. Seperti itu. Ya. Makanya itu, selama biasanya penelitian itu selalu berharap bahwa H0-nya itu ditolak. Ya, seperti itu. Itulah juga alasan kenapa HA itu yang selalu dituliskan dan H0 tidak dituliskan. Seperti itu. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalahnya, ya, rumusan masalah pada suatu penelitian. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau misalnya menulis hipotesis itu nanti akan disesuaikan dengan tujuan khusus dari penelitian Bapak Ibu semua, ya. Jadi ingat kalau menulis hipotesis itu disesuaikan dengan tujuan khusus, ya. Jangan sampai di tujuan khusus Bapak Ibu menulisnya untuk misalnya untuk mengetahui hubungan A dengan B, tapi Bapak Ibu bukan di hipotesisnya bukan menulisnya ada hubungan A dengan B. Maka itu tidak sesuai. Ya. Jadi itu betul-betul harus diperhatikan bahwa hipotesis ini harus disesuaikan dengan tujuan khususnya, ya. Seperti itu. Bukan tujuan umum ya, tujuan khususnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi hipotesis statistik ya, itu adalah merupakan pernyataan statistik tentang parameter populasi. Nanti kita lihatlah ya, bagaimana sih yang dimaksud. Oke. Nah, di dalam penelitian Bapak Ibu ya, kalau kita misalnya di
menentukan uji statistik, karena kita nantinya akan menggunakan menentukan uji statistik, maka Bapak Ibu juga harus mengetahui ada namanya hipotesis komparatif. Ya, itu. Jadi hipotesis komparatif ini hanya menguji ya. Jadi menguji hipotesis komparatif itu menguji hipotesis yang berbentuk perbandingan. Ingat itu. Jadi hipotesis berbentuk perbandingan itu adalah kalau kita mau menguji hipotesis komparatif, ya. Oke? Itu biasanya misalnya kalau kita terutama di penelitian eksperimen ya, kita mau membandingkan misalnya sebelum diberikan sebelum diberikan intervensi mau dibandingkan dengan setelah diberikan intervensi ya, itu biasanya menggunakan adalah hipotesis komparatif. Ya, seperti itu. Contoh ya, ini misalnya. Atau enggak usah kita lihat dari sini. Misalnya ya, contohnya misalnya gini. Misalnya pengaruh exercise ya, misalnya exercise terhadap penurunan kadar asam urat misalnya ya. Nah, misalnya exercise apakah latihan yang kita berikan terhadap penurunan kadar asam urat. Ya, maka saat kita kalau kita mau melihat pengaruhnya ini, ya kita cuma membandingkan antara sebelum diberikan exercise kita ukur kadar asam uratnya dengan setelah diberikan exercise kita ukur lagi kadar asam uratnya. Kemudian kita bandingkan antara pre dengan post. Cuma membandingkan itu masuk hipotesis komparatif. Kita cuma pengen mengetahui apa ada hubungannya atau ada perbandingannya. Itu hipotesis komparatif. Ya, seperti itu. Paham di sini terkait hipotesis komparatif? Oke, kalau enggak nanti ya di tabel. Nah, sekarang ada lagi namanya hipotesis asosiatif atau korelasi ya. Nah, ini harus betul-betul ini, Bapak Ibu ya, nanti betul-betul harus jeli melihat di sini ya, bagaimana perbedaan antara hipotesis komparatif dengan hipotesis asosiatif atau korelasi. Ya, seperti itu. Nah, kalau terkait di sini pengujian hipotesis asosiatif, yaitu adalah menguji hipotesis yang berbentuk hubungan atau korelasi. Ya, berbentuk korelasi ya, yang diuji. Itu kuncinya. Ya, kita bukan cuma mau mengetahui ada atau tidak ada hubungannya atau tidak, tapi kita mau melihat bagaimana terkait dengan korelasinya. Ya, oke, seperti itu. Ya, ini terutama biasanya untuk pada penelitian yang sebab akibat ya, seperti variabel bebasnya misalnya ada suatu sebabnya dengan variabel terikatnya adalah akibatnya, seperti itu ya. Nanti kita lihat ya. Misalnya nih, hubungan pengetahuan dan sikap ibu tentang imunisasi dengan cakupan imunisasi itu sebenarnya ini masih bisa masuk ya. Ada dari peneliti sendiri memasukkan di korelasi atau dia komparatif ya. Itu masih bisa dipoles sebenarnya topik seperti ini ya. Kalau kita cuma mau melihat ada hubungannya aja, ada perbandingannya saja atau ada perbedaannya saja, berarti itu adalah hipotesis komparatif ya. Tapi kalau kita mau melihat sejauh mana hubungannya atau sejauh mana korelasinya, berarti itu adalah masuk hipotesis korelasi atau asosiatif. Seperti itu. Oke. Ini pernah dapat tabel seperti ini, Bapak Ibu? Sebenarnya gini, dari uji tahu ini ya, jadi tabel uji hipotesis ini, satu tabel ini bisa digunakan untuk menentukan uji apapun yang akan kita gunakan di penelitian kita. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah paham terkait dengan tabel yang satu ini, berarti Bapak Ibu nantinya akan paham kira-kira uji apa yang harus kita gunakan dalam penelitiannya. Seperti itu. Karena banyak orang yang meneliti, dia cuma melihat dari turun-temurun. Misalnya, oh senior saya dulu ngambilnya menggunakannya uji ini, maka dia juga ikut uji itu. Padahal dia belum paham kenapa sebenarnya dia menggunakan uji itu. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat dulu. Apa di tabel ini, apa yang perlu kita ketahui? Apa yang perlu kita pahami? Bagaimana langkah-langkahnya menggunakan tabel uji hipotesis ini? Jadi pertama, Bapak Ibu, tentukan dulu masalah skala pengukurannya. Ya, masalah skala pengukuran pada saat Bapak Ibu semua menyusun namanya definisi operasional, jadi situ ada namanya skala pengukuran ya. Skala pengukurannya itu cuma ada apakah dia numerik atau dia kategorik.
Ya, Bapak Ibu ya. Apakah dia numerik atau dia kategorik? Bapak Ibu tahu apa itu numerik? Apa saja yang mau masuk numerik? Contohnya, skala pengukuran numerik ada berapa? Ada yang tahu? Jadi ini yang kita akan pakai Bapak Ibu ya, akan kita gunakan. Ada yang tahu? Skala pengukuran numerik apa aja? Oke, jadi gini Bapak Ibu, skala pengukuran numerik itu ya ada dua ya, ada rasio dan ada interval. Jadi ini dibagi dua Bapak Ibu ya. Jadi numerik ini kita bagi dua ya. Jadi ada dua ini, ada namanya rasio dan ada interval. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa data saya adalah numerik? Ya, caranya gini, Bapak Ibu ya, untuk membedakan datanya Ibu numerik atau datanya Ibu kategori, caranya seperti ini ya. Kalau dia berupa angka besar ya, berupa angka besar, seperti itu. Angka besarnya seperti gimana Bapak Ibu? Misalnya, angka besarnya yang tidak beraturan, seperti misalnya gini, 100, terus ada lagi 125, 35, itu kan tidak beraturan ya. Tidak ada peringkat di sana. Berarti itu adalah numerik. Jadi kalau data-datanya Ibu misalnya, oh ada 15, 10, oh kemudian ada lagi misalnya 35, ada 95, ada 87, ada 37. Nah, itu adalah numerik. Oke? Terus bagaimana yang kategori? Kalau datanya Ibu misalnya angkanya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Dia bertingkat begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Dia bertingkat. Paham di sini perbedaannya numerik dengan kategori? Paham? Paham, Pak. Oke. Itu yang membedakan ya. Terus gimana? Numerik itu ada dua. Jadi numerik itu ada dua. Ada tadi adalah interval dan ada rasio. Bagaimana kita bisa mengenali, bisa membedakan bahwa data saya ini adalah interval, data saya adalah rasio. Lihat dari sininya, Bapak Ibu. Misalnya nilai nolnya, lihat aja nilai nolnya. Kalau nilai nolnya masih ada nilainya, berarti itu adalah interval. Jadi kalau Bapak Ibu nilai nolnya masih ada nilainya, berarti itu adalah interval. Contoh nih, ya, misalnya pada saat Bapak Ibu semua adalah misalnya di rumah sakit mengukur suhu pasien, ya. Kalau kita mengukur suhu Bapak Ibu, berarti itu kan kadang ya, atau kita tidak usah bukan suhu pasien, misalnya kita mengukur suhu secara umum. Kadang kalau kita misalnya di kutub sana ya, atau suhunya betul-betul dingin, itu bisa misalnya dia -2 derajat. Bisa nggak? 0 derajat artinya masih ada nilainya. Kita ngerasakan -2 derajat itu ada nilainya. Ya nggak? -2, 0 derajat, 10 derajat, itu ada nilainya. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya ini melakukan saat ujian biostatistik, terus nilainya misalnya dapat 0, berarti itu artinya betul-betul tidak ada nilainya karena tidak ada yang benar. Seperti itu. Itu saja yang kita kenalin. Tidak usah misalnya pada saat kita misalnya membaca panjang lebar teori ya, Bapak Ibu ya. Kita cuma memahami di sini sebenarnya di nilai 0 itu. Ya. Paham sampai sini? Paham atau saya mau jelaskan lagi? Paham? Bapak Ibu semua? Iya, Pak. Oke. Terus bagaimana kira-kira bisa membedakan kategori ini ada berapa, Bapak Ibu? Sudah dapat? Kategori. Ada berapa yang kategori gitu? 2, Pak. Skala kategori itu apa aja? 2. Ada 2. Dan nominal. Nominal. Nominal dan? Ordinal. Nominal, ordinal. Oke, bagus ya, Bu Juliana ya. Ordinal. Oke. Bisa nggak memberikan contoh gimana cara membedakan bahwa dia nominal, dia ordinal? Misalnya nih, di penelitiannya Ibu, bagaimana bisa Ibu menentukan bahwa di skala penelitian saya ini adalah masuknya nominal atau dia masuknya ordinal? Gimana caranya?
Ayo, gimana caranya Bapak Ibu? Tingkatannya, Pak. Dari tingkatannya. Tingkatannya. Oke, ada lagi misalnya kira-kira. Kalau Pak Mutar dari apanya, Pak? Kalau nominal itu pasti, Pak. Laki-laki, Nominal itu perempuan. pasti. Ya, Kalau jadi ordinal? kalau ordinal itu ada istilahnya ada tingkatan SD, SMP, SMA. Oke, bagus ya. Itu ada tingkatan. Ya, bagus tadi Bu Juliana dengan Pak Mutar ya. Tadi udah ini. Bahwa pada kesimpulannya bahwa membedakan antara nominal dengan ordinal adalah ingat, kalau ada perbedaan, tadi ya tingkatan ya, kalau ada tingkatan, ada perbedaan nilai. Itu yang kunci, ada perbedaan nilai. Jangan sampai gini Bapak Ibu, kalau kita cuma melihat di tingkatan, ternyata cuma pilihannya hanya 1, 2. Kita harus jeli, ada nggak perbedaan nilainya ini dengan 1 dengan 2 ini? Ya, seperti itu. Misalnya, kalau golongan darah ya, misalnya golongan darah AB, golongan darah O, ya golongan darah A, ada nggak perbedaannya Bapak Ibu? Tidak, tidak ada perbedaan dari segini ya, sama-sama ya, sama-sama kedudukannya. Kalau misalnya Bapak Ibu, perbedaan nilai misalnya, kalau Bapak Ibu misalnya nilainya misalnya juara 1 dengan juara 2, ada nggak perbedaan nilainya? Meskipun cuma 2 ya, 1 dengan 2 ya, kita mau memberikan simbol 1 dengan 2, pasti ya, pasti ada. Artinya juara 1 lebih tinggi dibandingkan juara 2. Itu kuncinya. Kalau ada perbedaan nilai, dia bertingkat dan ada perbedaan nilai. Gitu cara ininya. Cara mengidentifikasi ini masuknya nominal atau kategori. Nominal atau ordinal. Oke. Seperti itu. Saat Bapak Ibu tadi sudah tahu ya, sudah tahu bagaimana terkait dengan skala datanya. Seperti itu ya. Nah, kita simpan dulu. Kemudian, tadi saya sudah jelaskan jenis hipotesisnya, Bapak Ibu. Kalau jenis hipotesisnya sudah tahu juga, ada komparatif, ada korelatif, ya, sudah tahu ya. Sudah tahu misalnya, kalau komparatif itu kita cuma mau membandingkan ya, atau kita cuma mau mencari hubungannya ya, itu adalah komparatif. Jadi jangan salah persepsi, Bapak Ibu. Jangan sampai karena korelatif itu adalah mencari hubungan ya. Jangan salah persepsi bahwa kalau kita cuma mencari hubungannya untuk mengetahui aja ada hubungan atau tidak, itu bisa masuk komparatif. Tergantung dari penelitinya nanti. Tergantung dari penelitinya. Dia cuma mau mengetahui ada hubungannya enggak. Misalnya nih, saya cuma mau mengetahui ada hubungannya antara dukungan keluarga dengan clinical outcome. Antara dukungan keluarga dengan clinical outcome pasien ini, pasien TB. Misalnya ada nggak dukungan keluarganya, hubungannya ini? Saya cuma mau melihat, berarti itu adalah komparatif. Kalau dia berupa sebab akibat, kita misalnya dia betul-betul sebab akibat si antara variabel bebasnya ini betul-betul mempengaruhi variabel ininya, dependennya ya, terikatnya, maka itu adalah bisa masuk korelatif. Kita mau tahu sejauh mana sih pengaruhnya ya. Nah, itu adalah korelatif. Seperti itu cara menentukannya. Terus apalagi? Sudah 2 tadi. Tentukan jenis hipotesisnya, masalah skala pengukurannya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan dia berpasangan atau tidak. Itu. Bagaimana kita mengetahui bahwa dia berpasangan atau tidak? Seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pengukuran pretest, kemudian melakukan pengukuran post-test, itu berpasangan atau tidak? Berpasangan atau tidak? Berpasangan. Karena yang mau diukur adalah sama yang mau diukur dengan orang yang sama. Ya, dan sama mau diukur. Artinya kita melakukan pengukuran berulang. Itu artinya berpasangan. Ya. Terus bagaimana yang dikatakan yang tidak berpasangan? Contoh nih, Bapak Ibu. Saya mengukur si A, saya ukur misalnya pengetahuannya, ya, saya ukur pengetahuan si A, kemudian saya ukur lagi saya ukur lagi keterampilannya si A. Itu berpasangan apa tidak? Tidak. Ini sama-sama si A yang saya ukur. Tidak berpasangan. Tidak berpasangan. Kenapa tidak berpasangan? Karena beda yang saya mau ukur. Yang saya ukur beda meskipun sama orang. Jadi jangan kita melihat dari orang yang sama.
Kalau BD yang kita mau ukur, berarti itu adalah B berbeda. Ya, itu namanya tidak berpasangan. Misalnya tadi saya mengukur satu, mengukur pengetahuannya, mengukur pengetahuannya. Kemudian yang kedua, pasien yang sama saya ukur lagi sikapnya, itu tidak beda. Satu saya mengukur sikap, satu saya mengukur pengetahuan. Seperti itu. Jadinya pengetahuan dengan sikap ini itu tidak berpasangan. Ya. Seperti itu cara menentukannya dia berpasangan atau tidak. Oke? Berarti sudah 3 ya. Dia berpasangan atau tidak berpasangan. Ya, berarti sudah 3 tadi kriteria yang perlu kita tahu. Oke. Apalagi yang perlu kita tahu? Berapa jumlah kelompoknya? Ya. Bagaimana apakah dia 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok? Ya, lebih dari 2 kelompok, yang mana yang dimaksud lebih dari 2 kelompok? Misalnya 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok, dan seterusnya. Itu namanya lebih dari 2 kelompok. Oke, cara menentukannya misalnya gini, Bapak Ibu ya. Misalnya yang namanya 2 kelompok. Pada saat misalnya, si A saya ukur misalnya, saya ukur asam uratnya, kemudian saya berikan perlakuan. Ya, saya berikan perlakuan. Kemudian saya ukur lagi asam uratnya. Berarti saat kelompok asam urat pretest, kemudian yang satunya kelompok asam urat post-test, berarti itu sudah 2. Artinya 2 kelompok. Seperti itu. Terus bagaimana yang lebih dari 2 kelompok? Misalnya nih, contohnya ya, si A, ya, misalnya si A ini, saya tidak misalnya ya, saya melakukan penelitian misalnya gini, kelompok 1, saya berikan misalnya saya berikan suatu zat atau suatu perlakuan ya, misalnya dia berapa mili, misalnya, atau misalnya nggak usah yang ke zat, misalnya gini, kelompok 1 misalnya saya minta dia lari 1 kali seminggu, kelompok 2 saya minta lagi dia lari 2 kali seminggu, nah kelompok 3 misalnya saya minta lagi dia lari 3 kali seminggu. Nah 3 kelompok ini, kelompok 1 saya ukur asam urat masing-masing ya, jadi kelompok asam urat yang exercise-nya 1 kali seminggu, kemudian yang kedua kelompok asam urat yang exercise-nya 2 kali seminggu, kemudian yang ketiga kelompok asam urat yang exercise-nya 3 kali seminggu. Berarti artinya 3 kelompok. Kalau 3 kelompok berarti dia masuk lebih dari 2 kelompok. Seperti itu. Paham Bapak Ibu semua? Cara menentukannya? Nah, seperti itu. Terus bagaimana cara kita misalnya menentukan ujinya? Misalnya nih, ya, saya melakukan misalnya pengaruh terapi obat anti tuberkulosis terhadap peningkatan kadar asam urat pada fase intensif. Misalnya contoh nih, jadi sebelum berobat saya ukur nih kadar asam uratnya, ya. Kemudian setelah berobat selama 2 bulan ya, fase intensif kan 2 bulan ya, 2 bulan pertama berarti saya ukur lagi ini asam uratnya, berarti kan 2 kelompok nih, kelompok pre dengan kelompok post, itu berpasangan apa tidak Bapak Ibu? Berpasangan. Ya, berarti itu adalah berpasangan. Terus saya sudah tahu berarti dia berpasangan. Berarti data saya tadi ini bukan masuk di sini ya. Berarti dia tidak dia bukan ini. Terus saya bagaimana lagi? Tadi adalah kalau ke asam urat. Kalau asam urat kita periksa, pasti bukan dia datanya berupa numerik. Oke, kalau datanya dia berupa numerik, saya coret ini. Ini cara menggunakannya Bapak Ibu ya. Saya coret. Terus karena saya cuma mau membandingkan antara kadar asam urat sebelum dengan setelah, berarti cuma perbandingan ya. Berarti itu adalah saya coret. Ini bukan korelatif, berarti dia komparatif. Mau cuma membandingkan. Saya coret ini. Oke. Terus saya tentukan berapa kelompok lagi. Ada tadi kelompoknya, kelompok pre dengan ada kelompok post. Berarti saya coret lagi nih. Ini lagi yang saya coret. Oke. Kira-kira tinggal yang uji T berpasangan digunakan jika memenuhi syarat. Apa syaratnya uji T berpasangan Bapak Ibu? Syaratnya adalah dia harus terdistribusi normal. Jadi kalau saya menulis, jadi nanti misalnya di skripsi saya nulis, uji yang digunakan adalah uji T berpasangan. Kenapa? Kalau ditanya misalnya, kenapa menggunakan uji T berpasangan? Nah, itu tadi langkah-langkahnya. Langkah-langkah menentukan uji T-nya. Terus, kalau dia misalnya memenuhi syarat-syaratnya apa? Uji normalitasnya harus terdistribusi normal.
Nah, misalnya nih, pada saat nanti saya sudah melakukan penelitian, ternyata saya lakukan uji normalitas dan tidak terdistribusi normal. Nah, kalau dia tidak terdistribusi normal, maka saya melakukan transformasi data. Setelah saya melakukan transformasi datanya, terus saya uji normalitas lagi, ternyata dia tetap tidak terdistribusi normal, maka saya menggunakan uji alternatif. Oke, uji alternatifnya apa? Kalau ini syaratnya, ini adalah uji alternatif. Jadi ini Bapak Ibu semua yang ada ini kategori ordinal, ini adalah uji alternatif semuanya ini. Ya, ini adalah semua uji alternatif Bapak Ibu. Oke, jadi kalau uji alternatif dari uji T berpasangan berarti adalah Wilcoxon. Uji alternatif, misalnya uji T tidak berpasangan adalah Van Whitney. Oke, uji ini, ya, uji alternatifnya ini repeated ANOVA berarti adalah Friedman. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Seterusnya. Mudah kan menentukan ujinya? Sangat simpel ya. Sebenarnya kita menentukan uji, ya, silakan. Bisa Boleh diulang nggak Pak tadi yang untuk uji alternatif kapan digunakannya itu Pak? Oke, bagus. Jadi gini Bapak Ibu ya. Jadi uji alternatif untuk masing-masing ya. Ini kan ada, ini kan uji utamanya nih. Yang ini ya, yang ini adalah uji utamanya Bapak Ibu ya. Saya ulang dulu ini ya. Karena apa? Banyak coretannya ya. Tunggu dulu Bapak Ibu ya. Banyak coretannya saya ini dulu. Biar jelas Pak dari awal Pak. Oke. Sip. Dari awal ya berarti ya. Tapi nanti habis waktunya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan terlalu cepat Pak. Oke. Soalnya materinya banyak kalau uji hipotesis ini. Dia banyak materinya tapi malah satu kali pertemuan ya. Padahal sebenarnya kita di sini banyak yang bisa di ini, ya, terutama menentukan uji. Kalau di sini ya. Jadi kalau ada kan beberapa referensi betul-betul cuma uji-ujinya ya, uji-ujinya. Tapi kalau di sini saya memang sengaja untuk paparkan dari terkait penentuan uji hipotesis, ya, biar nanti Bapak Ibu semua menggunakan uji betul-betul tahu, oh, kenapa saya menggunakan uji ini, itu adalah gini loh caranya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena ini adalah aplikasinya nanti ke skripsinya seperti itu. Saya ulang ya, Bapak Ibu ya. Contoh siapa yang punya penelitian, kita tentukan ininya, ujinya. Ayo, Bapak Ibu ada yang sudah punya kan ininya? Udah ada judulnya kan? Sudah ada? Sudah orat-orat Pak. Oke, boleh kita langsung kita coba kita tentukan di sini kira-kira dia menggunakan uji apa? Oke, silakan. Ada yang mau atau gimana? Atau saya berikan contoh lagi? Pak. Oke. Hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat di rawat jalan RSPKT. Oke, jadi dia hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah tentukan dulu masalah skala pengukurannya. Skala pengukurannya gimana? Tadi apa? Dukungan keluarga. Dukungan keluarga diukur pakai apa? Cara mengukurnya. Itu dulu. Ibu mengukurnya, dia kategorik apa numerik dukungan keluarganya. Tentukan dulu itunya. Ya? Oke, misalnya nih, contoh keluarganya ya. Ibu nanti nulisnya dukungan keluarganya pakai kategori apa? Pakai angket, Pak. Iya, maksudnya dia apakah contoh ya misalnya saya mengukur contoh ya pengetahuan, saya ukur baik, cukup, kurang, seperti itu. Ibu nanti mengukurnya gimana? Mengkategorikannya? Iya, Pak, rencananya seperti itu. Saya ukur juga tingkat pengetahuan keluarga. Oke. Misalnya ya, kalau misalnya ya dia mendukung dengan tidak mendukung ya, misalnya contoh gitu ya. Ini cuma contoh ya, tergantung nanti kosakatanya Ibu ya. Nanti ya. Misalnya nih, contohnya dia mendukung dengan tidak mendukung. Itu kan ada tingkatan tuh. Ada tingkatan berarti itu adalah ordinal, ya. Seperti itu. Sama misalnya pengetahuan baik, cukup, kurang berarti itu adalah ordinal. Seperti itu ya.
Oke, contoh itu. Terus tadi dukungan keluarga. Dukungan keluarga dengan apa tadi, Bu? Dengan kepatuhan ya? Iya Pak, kepatuhan Oke. minum obat. Misalnya, kepatuhan minum obat, patuh tidak patuh. Nah, maaf ya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Laptop saya lowet. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, misalnya tadi ya, patuh kepatuhan ya, kepatuhan berobat ya, patuh tidak patuh. Artinya ini juga kategori ya. Patuh tidak patuh itu ada dia masuk nominal atau ordinal. Bu Tanti? Nominal. Nominal Pak. Ordinal ya, ordinal. Nah, meskipun cuma 2, kenapa dia ordinal? Karena ada perbedaan nilai. Ya, kita lihat dari perbedaan nilainya seperti itu. Ya, Iya, Pak. yang nominal itu yang tidak ada perbedaan nilainya. Misalnya tadi golongan darah A, AB, golongan darah O itu kan golongan darah AB bukan lebih tinggi dibanding O. Enggak ya, sama ya. Nah, itu baru namanya nominal. Oke? Berarti tadi adalah ordinal. Nah, Benar. kalau gitu berarti skala pengukurannya berarti skala pengukurannya itu letaknya di kategori. Nah, kalau dia kategori, ya coret ini ya. Berarti ini adalah dicoret aja ini. Ini tidak dipakai. Ya. Oke, kita cuma mau melihat ada hubungannya atau tidak. Atau Ibu misalnya mau melihat korelasinya. Kalau misalnya Bu Tanti cuma mau melihat ada hubungan atau tidak, menggunakan misalnya Bu Tanti menggunakan hipotesis komparatif, berarti dia cuma menggunakan di sini. Dia cuma menggunakan ini. Ya, yang ini yang digunakan. Oke? Kita lihat lagi. Kalau misalnya loh ya, nanti tergantung nanti Bu Tantinya mau mengarahkannya ke komparatif atau korelatif. Ini contoh aja. Misalnya saya mengarahkannya ke komparatif. Saya cuma mau melihat ada hubungannya enggak dukungan keluarga ini dengan kepatuhan. Ya, berarti komparatif. Terus saya lihat dia berpasangan atau tidak. Saya mengukur kepatuhannya pada pasien yang sama. Saya mengukur juga saya mengukur kepatuhannya satu, kemudian saya mengukur dukungan keluarganya. Itu beda. Artinya tidak berpasangan. Yang dikatakan berpasangan itu ada pre, ada post. Oke? Yang sama yang diukur ini beda. Ada satunya saya ukur dukungan keluarga, satunya adalah kepatuhan. Berarti kalau dia tidak berpasangan, dicoret ini. Ini juga dicoret. Nah, berarti tinggal ini, Bapak Ibu. Berarti tinggal yang digunakan adalah ini. Tapi ini kok masih ada 3. Gimana cara menggunakannya kok masih ada 3? Nah, yang pertama yang digunakan adalah Fisher ya. Yang pertama yang digunakan adalah uji chi-square. Ya. Jadi bacanya itu chi-square ya, bukan chi-square, chi-square. Jadi yang pertama yang digunakan adalah uji chi-square ini. Ya. Bagaimana? Setelah uji, kapan digunakan Fisher? Kapan digunakan Kolmogorov-Smirnov? Itu digunakan jika uji chi-square ini tidak memenuhi syarat. Itu digunakan jika uji chi-square tidak memenuhi syarat. Nah, terkait dengan syaratnya apa? Nanti ada khusus materinya berbicara dengan uji non-parametrik. Nanti kita di situ ada. Atau siapa yang menyampaikan? Ya, nanti ada syaratnya, ada syarat khususnya. Ya, misalnya kalau dia nanti tidak memenuhi syarat, terus kalau dia tabelnya 2x2, berarti itu menggunakan Fisher. Kalau dia 2x K, berarti itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, bagaimana jika misalnya tabelnya dia 3x2, gimana caranya? Apakah dia perlu dilakukan penggabungan sel atau tidak? Nah, itu nanti dibahas di tersendiri, ada pokok pembahasannya. Seperti itu. Oke, gimana Bu Tanti? Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Masih kurang paham terkait uji hipotesis? Gimana? Kalau kurang paham nanti, ini kan ada rekamannya ya. Silahkan dilihat. Kalau enggak bisa nanti tanyakan ke saya. Ya. Cuma kalau saya misalnya membahas syaratnya semua setiap uji saat ini,
nanti habis waktunya kita cuma tinggal di satu slide ini. Ya, Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya nih, iya, kita bisa ini semua syaratnya ini ya. Ada beberapa dia mempunyai syarat tersendiri ya. Uji T tidak berpasangan ya, atau independen T-test. Kalau uji T berpasangan itu nama lainnya itu adalah parity test ya Pak. Kalau ini uji T tidak berpasangan berarti independen T-test. Ya, seperti itu. Oke, paham ya Pak Ibu ya? Paham? Iya Pak, nanti rekamannya sambil kita pelajari lagi. Oke. Oke, silakan Pak Mutar. Itu step by step-nya tuh langkahnya satu tuh apa, kedua apa gitu lupa biar jelas. Jadi langkah-langkahnya apa yang kita lakukan. Nah, langkah-langkahnya tadi Pak Mutar satu adalah tentukan dulu masalah skala pengukurannya. Oke, ya. Oke. Terus yang kedua, tentukan jenis hipotesisnya. Tuh. Oke. Yang ketiga, tentukan dia berpasangan atau tidak. Ya. Yang keempat, tentukan dia berapa jumlah kelompoknya. Nah, itu langkah-langkahnya Pak Mutar. Yes. Oke, gimana? Paham? Kalau itu Pak, itu beda hipotesis asosiatif sama komparatif tadi Pak, pastinya Pak. Oke, tadi kan kalau misalnya nih, masih kurang ini. Nah, kalau komparatif ini dengan korelatif ya, komparatif itu kita cuma mau membandingkan aja. Kita cuma mau membandingkan, ada nggak perbedaan kira-kira, perbedaan rata-rata kira-kira sebelum diberikan intervensi dengan setelah diberikan intervensi. Kita cuma mau membandingkan. Seperti itu ya. Itu adalah komparatif. Itu Pak. Oke, gimana Pak? Betul? Ya? Kalau asosiatif itu? Asosiatif ini bagiannya. Jadi ini kan jenis hipotesis itu ada dua, komparatif dengan korelatif itu. Oh, gitu. Ya. Seperti itu. Iya Pak. Oke? Oh iya, paham. Oke. Gimana? Paham sampai sini Pak? Kalau korelasi itu hubungan sebab akibat itu Pak? Ya, korelatif itu dia berupa sebab akibat. Pak. Oh iya. Iya, kita mau melihat seberapa besar sih ini pengaruhnya korelasinya antara A dengan B ini ya, antara misalnya variabel dependen dengan independen ya. Apakah misalnya kalau semakin meningkat ininya dependennya juga independennya seperti itu juga ya. Oke? Itu korelatif, Pak. Kita mau mengetahui kira-kira hubungannya sejauh mana seperti itu. Itu sih kalau yang pernah saya dapatkan Pak Muhtar ya. Yang saya pernah dapatkan dulu cara membedakan antara komparatif dengan korelatif, seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak Muhtar misalnya ada sumber yang baru, nanti di-share ya. Seperti itu ya. Ya, namanya kita di sini adalah diskusi ya, sharing ini. Seperti itu. Oke? Itu Pak Muhtar ya. Wah, agak sedikit dulu nanti nanya Pak. Oke, boleh silakan, enggak apa-apa. Ini kan sebenarnya penting terkait dengan menentukan ujinya. Uji apa nantinya Bapak Ibu yang akan nanti gunakan di penelitiannya ya. Ini sangat penting. Oke. Silakan, ada lagi yang lain mungkin? Bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Bu Anis ya? Andis Pak, ya. Maaf Pak. Tadi kan setelah melakukan step by step tadi, kita sudah menemukan jenis uji hipotesisnya. Setelah kita temukan, salah satu yang Bapak jelaskan tadi adalah seperti misalnya ternyata ketemu uji T berpasangan, syaratnya harus terdistribusi normal. Maksudnya terdistribusi normal itu yang bagaimana ya Pak ya? Oke, bagus banget ya, Bu Anis. Ini ya. Jadi apa-apa saya lanjutkan dulu membahas sebelum nanti materi berikutnya ya. Karena nanti ini materinya sebenarnya saya akan jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi gini, cara menentukan bahwa dia terdistribusi normal itu adalah jika nilai value-nya lebih besar dari 0,05. Ya. Jadi nanti kita melakukan uji di SPSS. Bapak Ibu sudah punya SPSS kan? Kalau enggak, nanti kita install, terus kita tentukan nanti. Di uji normalitas itu ada juga yang biasa digunakan, ada 2, Bapak Ibu ya.
ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov ya, itu bisa digunakan ya. Ada dua, pokoknya ada dua uji normalitas yang bisa kita gunakan. Nantilah kita melihat ya pada saat masuk di uji T berpasangan ini. Tapi pada umumnya dia harus lebih besar nilai value-nya dari 0,05. Itu kalau secara ini masih ada sebenarnya ada 3 kriteria yang mau dilihat ya. Nanti kita pada saat diuji baru kita bahas karena panjang. Kalau misalnya saat ini saya menjelaskan uji normalitas, itu ada materi tersendiri pada saat nanti ini. Ya. Seperti itu ya, Bu Anis ya. Baik, Nanti, Pak. Terima kasih. nanti saya jelaskan lah, ingatkan saya ya, pada saat nanti menjelaskan uji statistik, uji parametrik, ingatkan saya untuk menjelaskan secara rinci bagaimana terkait dengan uji normalitas, termasuk bagaimana kalau kita melakukan transformasi data, ya, bagaimana kita langkah-langkahnya melakukan uji normalitas, sampai bagaimana kita bisa menganalisisnya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya lanjut, ini masih ada beberapa ya. Contoh lagi tuh gini. Ya, ini aja dulu ya. Tapi ini kan tidak berulang lagi nih, Bu, materinya. Oke, kalau gitu, Bu Yusti gimana? Ada sedikit gambaran, Pak. Oke, bagus ya. Kalau apa nih, Pak Imadudin ya? Gimana Pak? Gimana? Ya, ada gambaran Pak. Ada gambaran ya? Mau menanya ini Pak, ini ada penjelasan sendiri ya. Kalau strategi tadi kan yang data harus terdistribusi normal ya. Kalau Ya. misalkan data yang tidak normal, gimana Pak ya? Data harus sendiri atau gimana Pak? Suaranya bisa diulang Pak, suaranya agak gimana? Agak kurang jelas suaranya. Bisa diulang? Silakan Pak. Halo. Kalau syarat uji T tadi kan distribusi data harus normal. Ya. Kalau misalkan distribusinya tidak normal, itu seperti apa Pak? Apa harus diulang lagi atau seperti apa? Oke, bagus ya. Tadi pertanyaan dari Pak Imadudin ya. Bagaimana jika misalnya kita lakukan uji normalitas ternyata dia tidak terdistribusi normal. Ini misalnya nih, saya melakukan uji T berpasangan ya, ternyata dia tidak terdistribusi normal. Maka apa yang harus dilakukan adalah melakukan dulu transformasi data. Itu Bapak Ibu ya. Kita tetap harus melakukan transformasi data. Setelah kita lakukan transformasi data, hasil transformasi data kita itulah yang kita uji. Bapak Ibu ya. Itu yang kita uji. Baru kita uji normalitas kembali. Nah, kalau misalnya tetap tidak terdistribusi normal, maka kita menggunakan uji alternatifnya. Uji alternatif untuk uji T berpasangan itu adalah Wilcoxon. Seperti itu. Seperti itu ya, Pemanudi langkah-langkahnya ya. Oke. Cuma Bapak Ibu perlu tahu ya, antara uji T berpasangan dengan uji T tidak berpasangan, harus hati-hati pada saat uji normalitas. Karena beda data yang digunakan. Itu harus hati-hati tuh nanti. Ya. Jadi beda data ya, dan data yang kita gunakan. Jadi gini, terkadang ada penelitian itu jadi datanya harus diuji satu-satu ya. Tiap kelompok harus diuji datanya. Terkadang juga tidak. Terkadang juga harus yang diuji adalah selisihnya. Ya, jadi harus hati-hati. Kapan kita menggunakan selisihnya, kapan kita harus uji normalitasnya satu persatu. Ya, seperti itu. Nantilah kalau misalnya, kalau saya ingat ya, kalau pas kita masuk ke uji statistiknya baru kita bahas. Kapan kita menggunakan uji satu-satu semua kelompok diuji, kapan kita menggunakan selisihnya. Ya, terkait dengan uji normalitas. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya. Oke. Nah, kalau tadi itu adalah uji terkait dengan pemilihan uji statistik ya, sebenarnya di tabel uji hipotesis. Kalau ini adalah kita masuk ke prosedur pengujian hipotesis. Ya. Nah, oke.
Kalau waktunya ini udah jam 5 lewat ya. Kalau ya. Ya agak bercepat ya. Soalnya materinya banyak. Jadi kalau ini prosedur pengujiannya, pengujian hipotesis, ya pertama adalah rumuskan hipotesis yang akan diuji. Itu adalah H0-nya dengan H-nya ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kita tentukan derajat kemaknaan alfanya. Ya, berapa derajat kemaknaan dari alfa ini? Ya, atau kesalahan tipe satunya. Kita tentukan karena ada kesalahan tipe 1 alfa, ada kesalahan tipe 2 beta. Itu nanti kita bahas satu ya, satu persatu. Kemudian setelah itu kita tentukan uji statistik yang akan digunakan. Seperti itu ya, apakah uji Z atau uji T. Tapi kalau saya sih gini, pada saat nanti kita lebih ke pengaplikasian, kalau di statistik nanti kita lebih ke SPSS-nya aja ya, karena itu Bapak Ibu nantinya akan gunakan. Gimana kita langkah-langkahnya ya, seperti itu. Kemudian keempat ini tentukan nilai titik kritis atau daerah penerimaan atau penolakan H0-nya. Ya, kita harus tentukan titik kritisnya. Kemudian kita hitung nilai statistik sampel. Itu harus yang kita inikan, ya. Harus kita hitung ya. Kemudian kita buat kesimpulan. Ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian kita buat kesimpulan apakah nantinya kita menerima atau menolak H0. Seperti itu. Ini kalau dia kayaknya langkah-langkah ini ya, yang kita bisa manual ya, seperti ini ya. Kalau nantinya Bapak Ibu, kalau di SPSS kita gunakan nantinya itu otomatis. Begitu nanti, makanya saya tampilkan uji hipotesis, begitu kita menggunakan uji itu, udah nanti otomatis di SPSS akan keluar, tinggal kita analisis. Ya. Ini hanya Bapak Ibu perlu tahu aja ininya. Oke. Jadi rumusan ini ya, ini tadi sudah ya. Perlu saya jelaskan lagi nggak ini rumusan hipotesis ujinya? H0 dengan HA. Perlu? Ini ya sudah tadi ini ya, kan sudah paham semua ya. Nggak perlu ya. Jadi pengujian hipotesis, parameter yang akan kita uji disebut adalah hipotesis 0. Nggak perlu lagi ya, saya ini kan. Oke, ini nanti ada namanya satu populasi, kemudian ada namanya dua populasi ya. Oke. Kemudian nantinya itu bila dalam uji statistik kita menolak hipotesis 0, berarti pastinya adalah menerima hipotesis alternatif. Kenapa? Itu adalah berlawanan. Ya. Oke. Nanti kita lihat bagaimana kalau hipotesis satu arah. Ya. Nah, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis selalu ini ya menyinggung parameter atau karakteristik populasi pada karakteristik sampel. Ya, itu. Lihat. Ini contoh, langsung kita ke aplikasi. Nah, ini untuk contohnya, untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil UTS biostatistik ya, mahasiswa reguler dengan mandiri. Ini ada dua nih. Ya, ada reguler, ada mandiri ya. Oke. Kita lihat ya di H0-nya. Tidak ada perbedaan rata-rata hasil UTS-nya ya. Jadi kalau dia tidak ada perbedaan rata-rata hasil UTS-nya. Kemudian kalau dia di hipotesis alternatif, dia di sini menggunakan dua arah, itu ada perbedaan ini ya, kalau dua arah ya, dia dari kalimatnya seperti ini. Ada perbedaan rata-rata hasil UTS biostatistik antara mahasiswa reguler dengan mandiri. Kalau Bapak Ibu membuat hipotesisnya model seperti ini, berarti itu adalah hipotesis dua arah. Kalau hipotesis satu arah itu misalnya nih, nilai UTS biostatistik mahasiswa reguler lebih tinggi dibandingkan mahasiswa mandiri. Seperti itu. Berarti itu adalah satu arah. Oke? Kalau dua arah itu seperti ini, ada perbedaan rata-rata hasil UTS biostatistik antara mahasiswa itu dua arah. Ya? Atau misalnya gini, yang satu arah, nilai UTS biostatistik mahasiswa mandiri lebih rendah dibandingkan mahasiswa reguler. Itu udah satu arah. Seperti itu. Ya? Itu namanya hipotesis satu arah. Oke, paham ya? Oke. Nah, ini. Ini rata-rata hasil UTS biostatistik mahasiswa reguler lebih besar dari mandiri atau sebaliknya. Ya, bisa juga. Jadi katanya rata-ratanya reguler itu lebih besar, itu artinya satu arah seperti itu. Ya.
Sama yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian tentukan derajat kemaknaan. Inilah derajat kemaknaan yang saya maksud. Jadi kalau keputusan kita misalnya apa? Terima H0, berarti kalau kita terima H0 berarti menolak HA. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Ibu terima H0 berarti Ibu adalah menolak HA. Kalau Ibu artinya menolak H0 berarti menerima HA, ya, seperti itu. Nah, kalau kita menerima misalnya nih, berarti kalau ini kan di sini HA, misalnya kalau ini kan terima H0 berarti HA ditolak ya. Berarti di sini adalah, di sini tolak HA. Berarti kalau kita menolak HA, ternyata, misalnya contoh ya, kalau kita terima H0, ternyata H0 benar, berarti itu adalah ini. Kalau dia ternyata H0-nya salah, berarti itu adalah kita melakukan namanya kesalahan tipe 2 beta. Ya. Berarti kesalahan tipe 2 beta itu adalah menerima H0 tetapi H0 salah. Itu. Terus kalau kesalahan tipe 1 alfa artinya menolak H0 padahal H0 benar. Atau saya misalnya kata-kata lain ini kesalahan tipe 1 alfa. Ya. Berarti saya kalau kesalahan tipe 1 alfa itu berarti dia menerima HA, ya. Ingat, kalau kesalahan tipe 1 alfa berarti itu adalah kita menerimanya HA. Kalau kesalahan tipe 2 beta berarti kita yang diterima adalah H0. Oke? Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kok bisa diulang kok? Oke, saya ulang. Oke. Jadi kalau misalnya, kalau kita menerima H0, berarti saya langsung aja ya, kesalahan tipe 2 beta, berarti itu adalah menerima H0, padahal H0 salah. Tuh, kesalahan tipe 2 beta. Kalau kesalahan tipe 1 alfa, itu adalah menerima HA, itu ya. Atau misalnya gini, menolak H0 padahal H0 benar. Kalau kita menolak H0 padahal H0 benar, artinya apa? Kalau kita menolak H0, artinya HA benar. Kalau Ibu misalnya kan harus salah satunya. Ini kan HA itu lawannya dengan H0. Berarti artinya kalau Ibu tolak H0-nya, yang diterima apa? HA. Nah, seperti itu. Berarti tipe satunya adalah HA-nya yang diterima. Itu cara ininya, ya. Oke, kalau saya kesalahan tipe 2-nya berarti yang ditolak apa? HA-nya yang ditolak karena yang diterima adalah 0. Nah, itu dia lawannya gitu. Itu apa Ibu ya? Oke, itu namanya menentukan derajat kemaknaan. Oke. Ini sama nih yang di penjelasannya kayaknya. Sama ya? Ini, sama yang ini. Nggak usah saya jelaskan lagi karena sudah tadi ya. Oke. Ini sama ya derajat. Oke. Biar cepat-cepat selesai ya. Bapak Ibu pastinya udah capek ya? Justru pengen tahu ini, Pak. Oke. Kalau sudah capek bilang Bapak Ibu ya. Nanti kita ini ya. Soalnya ini kayaknya materinya banyak dan udah lewat ini. Oke, derajat kemaknaan kita ini. Tidak ada ketentuan yang baku sebenarnya terkait dengan derajat kemaknaan ya, bahwa kita menggunakan berapa, apakah 5%? Ya, tidak ada ketentuan yang baku. Tapi kebanyakan menggunakan adalah 5% ya, atau 1%. Itu. Meskipun tidak ada ketentuan yang baku ya, kalau kita menentukan terkait dengan derajat kemaknaan ya. Oke? Kalau dia 5%, berarti itu adalah 0,05. Jadi kalau alfanya kita tetapkan, ini alfa tadi kan, alfanya yang kita tetapkan 5%, artinya adalah 0,05. Nah, di mana misalnya kalau Bapak Ibu misalnya nih, contoh, saat saya menetapkan, misalnya ada hubungan A dengan B, terus saya menetapkan misalnya alfanya 5% atau 0,05. Artinya dikatakan ada hubungan jika nilainya lebih kecil dari 0,05. Itu nilai value-nya lebih kecil dari 0,05, baru dikatakan ada hubungan atau ada pengaruh seperti itu. Ya. Kalau kita menggunakan 5%.
Seperti itu. Ya. Ini jadi kalau ini adalah confidence interval ya. Kalau ini adalah namanya confidence interval atau tingkat kepercayaannya ya. Seperti itu. Oke. Ini sama tadi ya nilai value Bapak Ibu. Nilai value itu adalah disimbolkan seperti ini ya. Ini adalah simbol dari nilai value. Artinya kalau dia misalnya kita mau membandingkan mencari hubungannya A dengan B, kalau dia lebih kecil dari nilai value-nya ini lebih kecil dari 0,05 berarti itu adalah ada hubungan. Ya, kalau kita mencari hubungan. Kalau kita mencari perbedaan, maka jika lebih kecil dari nilai value-nya ini lebih kecil dari 0,05, berarti itu ada perbedaan. Jadi ingat Bapak Ibu ya, nilai value untuk mencari untuk uji ya, untuk diuji statistik, untuk ujinya ya, untuk setiap uji dengan uji normalitas itu berbeda. Kalau uji normalitas itu dikatakan terdistribusi normal jika lebih besar dari 0,05. Tapi kalau kita mau menguji hipotesisnya, misalnya ada hubungan atau ada perbedaan, dikatakan ada hubungan atau ada perbedaan jika nilai value-nya lebih kecil dari 0,05. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, bisa saya panjang lebar ini. Begitu juga dengan yang 1% ya, Pak? Iya, sama. Yang 1%. Tapi yang kita kebanyakan, Bapak Ibu, jangan gunakan yang 5% ya. Ya. Kebanyakan yang 5% baru kita gunakan seperti itu. Ya. Nah, contoh nih, misalnya Bapak Ibu, misalnya pada saat misalnya menggunakan tadi uji chi-square, ya, contoh ya, uji chi-square. Ternyata Bapak Ibu mendapatkan misalnya uji chi-square-nya 0,001. Artinya nilai V-nya ini 0,001 itu lebih kecil dari alfa. Alfanya misalnya 0,05. Berarti menolak H0. Kalau menolak H0 berarti HA diterima. Kalau HA diterima berarti ada hubungan. Seperti itu. Ingat, kalau tolak H0 berarti HA diterima. HA diterima berarti ada hubungan atau ada perbedaan. Atau ada pengaruh. Tinggal tergantung nanti di hipotesisnya menggunakan apa. Oke, paham Bapak Ibu ya? Nah, jika ini ya, kalau ini bukan, saya tidak berbicara di uji normalitas Bapak Ibu ya. Ini bukan khusus untuk normalitas. Kalau uji normalitas itu kebalikannya. Ini kebalikan dari uji normalitas ya. Kalau ini nilai value untuk nilai uji statistik. Misalnya nih, saya menggunakan uji chi-square ya. Ternyata nilai value-nya di uji chi-square itu misalnya 0,1 atau 0,1 ya. Berarti itu artinya lebih besar dari 0,05. Nah, kalau lebih besar dari 0,05 artinya dia gagal tolak H0. Kalau gagal menolak H0 artinya apa? Dia menerima H0-nya diterima. Kalau H0 diterima, berarti tidak ada hubungan. H0 itu kan tidak ada hubungan ya. Tidak ada perbedaan. Oke. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya lanjut ya soalnya. Udah materinya udah mau apa? Waktunya udah mau habis. Oke, kita lanjut. Ketentukan uji statistik. Uji statistik ini Bapak Ibu nanti uji rata-rata dari sampel besar, uji Z satu sampel, uji T satu sampel itu kan tadi sudah saya menentukan ya. Uji Z 2 sampel, uji T 2 sampel ya. Uji korelasi persen atau uji regresi linear ini ya. Kalau terkait dengan uji statistik itu Bapak Ibu tadi udah saya ini kan. Karena nantinya juga Ibu tidak menggunakan secara manual, tapi menggunakan SPSS ya. Nanti kita lebih perdalam ya pada saat nanti diuji penentuan ujinya. Karena tadi sudah tahu langkah-langkah menentukan uji ya, Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu tahu, oh uji rata-rata dari sampel itu namanya, dari sampel besar itu adalah uji Z satu sampel ya. Kalau sampel kecil itu uji T satu sampel. Seperti itu ya. Kalau dia dari 2 sampel berarti uji Z 2 sampel ya, seperti itu. Kalau korelasi uji korelasi person ya, seperti itu. Oke, dan seterusnya. Nah ini nanti kalau Ibu mau manual. Ibu nanti mau menghitung manual apa menghitung pakai SPSS? PSS, Pak. Oke, ini perlu saya jelaskan nggak manualnya? Ini panjang ya, kalau perlu nanti saya jelaskan. Saya berikan contohnya kok. Tetap saya jelaskan secara manual, tapi nanti secara SPSS nanti saya akan menjelaskan juga secara SPSS-nya sampai nanti bagaimana cara membacanya ya, sampai bagaimana cara
penyajiannya di di skripsi. Seperti itu. Insyaallah, mudah-mudahan saya ingat. Saya tidak janji, tapi mudah-mudahan saya ingat ya. Kalau saya lupa, diingatkan. Oke. Ini ya, jadi Bapak Ibu kalau sampel besar, itu lebih dari 30 sampel, berarti itu menggunakan uji Z ini. Oke? Bapak Ibu, nggak usah saya jelaskan satu-satu ya. Ya, ini rumusnya ini ya. Bapak Ibu, nanti kita langsung ke contohnya ya. Karena kalau saya jelaskan satu-satu, sekarang udah mau 5:30 ya, Bapak Ibu ya. Waktu kita habis. Kalau sampelnya kecil, atau saya mau jelaskan satu-satu, Bapak Ibu? Enggak sih. Langsung aja ya. Ini ya, nanti Ibu semakin nanti. Ya, kalau reguler harus dijelaskan satu-satu ini. Ya. Jadi uji itu seperti ini. Nanti kita aplikasi ya. Apa Ibu ya? Gimana sih maksudnya simbol ini ya? Ini misalnya simbol rata-ratanya, gimana ini standar misalnya oh ini simbol standar deviasi, gimana yang dimaksud standar deviasi ya? Nanti kita ini. Oke. Oke, nilai kritisnya juga sama dengan ini ya, Bapak Ibu ya. Nilai kritisnya ini adalah nilai kritis ya. Ini adalah seperti ini, nanti kita lihat ya. Ininya langsung di aplikasi. Sama ya. Kalau dia sampel besar untuk ini ya. Oke, sama seperti ini rumusnya Bapak Ibu ya. Nanti. Oke. Oke. Nah, ini kemudian tentukan daerah penerimaan atau penolakan H0 ini. Ini kita menggambar, tapi Ibu nantinya pada saat ini kayaknya tidak menggambar. Kalau di spesies ini tidak menggambar otomatis nanti. Ya. Ini kalau Ibu harus ini tidak menggambar seperti ini nantinya. Oke. Di ujian juga tidak akan saya minta membuat gambar, tidak akan. Ya. Ini saya lebih ke aplikasi aja. Ini namanya uji satu arah, Bapak Ibu ya. Ini adalah gambarnya, seperti inilah uji satu arah ya, seperti ini kurvanya. Ini adalah kurvanya ya. Ini adalah satu arah, artinya ini yang dilihat ya. Jadi luas yang diarsip ini. Ini adalah tinggal kemaknanya di sini. Ya, kalau dia lebih kecil. Oke? Kalau dia lebih besar berarti letaknya di sini kalau dia lebih besar. Oke? Nah, ini adalah nilai kritis. Oke. Berarti kalau dia di dalam ini, berarti itu adalah penolak daerah penerimaannya H0 letaknya. Berarti kalau H0 diterima, berarti HA ditolak. Berarti ini adalah ditolak HA-nya yang di sini. Dia diterima, ada hubungan kalau dia di sini letaknya di sini. Oke? Dikatakan ada hubungan letaknya di situ. Oke. Nah, ini adalah masih uji satu arah. Ya, tapi kalau dia lebih besar, ini tandanya. Kalau dia lebih besar, dia kan positif ya. Kalau lebih besar. Nah, ini seperti ini kurvanya. Artinya dia di sini, kalau di sini dia diterima, HA-nya diterima. Seperti itu. Ya. Kalau dia di sini, ini adalah daerah penolakan, ini adalah daerah penerimaan H0. Ya. Seperti itu. Ini adalah daerah kritis ya. Ini. Ya. Nilai titik kritisnya lah, seperti itu. Ya. Nah, itu daerah penerima H0-nya. Oke. Ini penolakan H0 langsungnya ini HA-nya diterima di situ, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini kalau dia dua arah. Jadi kalau dua arah ini adalah daerah ininya ya. Daerah penerimaan H0-nya yang di sini. Bapak Ibu, kalau misalnya hipotesisnya Ibu dua arah seperti ini, dia di sini HA, ini adalah HA yang diterima di sini juga diterima HA. Kalau dia dua arah yang Ibu buat. Tapi kalau Ibu membuatnya hipotesis ini satu arah, berarti tidak kayak yang tadi itu, ya. Oke. Nah, terkait dengan nilai kritis, terkait dengan nilai Z tabel, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, jadi seperti ini, atau bisa melihat nanti di tabelnya langsung, ya. Ini ya. Kemudian di Z 5%, itu adalah nilainya, kalau dia maka Z 0,05, akan nilainya seperti ini, 1,645. Oke. Ini dan seterusnya ya, kalau Z-nya 0,10 berarti dia 2,33. Kalau Z-nya ini 2,5% itu adalah nilainya nanti 1,96 ya, seperti itu. Oke. Kalau dia nilai T-tabel, ini ya, maaf. Oke. Oke. Kalau dia nilai Z-tabel, nilai T-tabel seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi kita menentukannya itu adalah
nilai T tabel pada alfa ya, dengan pada alfa dan derajat bebas ya, DB-nya ini ya. Ini namanya derajat bebasnya atau DF-nya ya, degree of freedom ini. Nah, satu populasi itu, kalau dia satu populasi gini rumusnya. Jadi DB ini sama dengan N itu adalah jumlahnya, jumlah sampelnya dikurang 1 ya. Seperti itu. Kalau 2 populasi, maka DB-nya di sini ya, kita adalah N1 tambah N2 kurang 2. Nanti contohnya seperti itu. Ini contohnya Bapak Ibu. Berapa nilai T tabelnya jika titik kritisnya seperti ini. Jadi N-nya adalah 99, alfa yang kita tentukan 0,05. Nah, kita lihat. Jadi pertama adalah kita tentukan dulu, dihitung dulu. N-nya adalah 99, berarti di sini adalah 99. Ya. Jadi 99 dikurang 1 sama dengan 98. Nah, kita cari di sini ya. Kita cari di sini DB-nya. Oh, ternyata DB di sini adalah kita tentukan. Oh, DB di tabel adalah 98. Terus kita lihat alfanya. Alfa yang kita tentukan adalah 0,05. Berarti kita lihat di sini 0,05. Baru kita tarik garis lurus ke bawah ya. Pak Ibu, kita tarik garis lurus. Kemudian yang kita tarik juga di sini yang dari 98 garis lurus. Pertemuannya di sini membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau dia sudah membentuk, ingat ya, harus lurus ya. Harus membentuk sudut siku-siku. Betul-betul harus tegak lurus maksud saya. Harus tegak lurus. Nah, itulah di sinilah adalah nilai tabelnya. Oke? Seperti itu Bapak Ibu. Contoh. Nah, ini. Oke? Jadi misalnya 98 ternyata DB-nya jadi kalau jumlah sampel 99 dengan alfa 0,05 berarti dia adalah 1,998. Oke. Seperti itu. Terus kalau uji T, nah ini yang 2 arah. Sama tadi, caranya sama. Ya? Oke, sama. Cuma bedanya adalah tinggal dimasukkan di DB-nya. Cara menghitung DB-nya aja ya. Seperti itu. Nah, ini uji hipotesis beda rata-rata satu populasi. 2 arah. Contoh. Tanya. Gudang farmasi kabupaten ya, atau GFK, memesan tetrasiklin kapsul dalam jumlah besar pada sebuah perusahaan besar farmasi atau PBF. Nah, informasi perusahaan tersebut rata-rata isi kapsul adalah 250 mg dengan kesalahan baku 2 mg. Nah, pihak GFK atau gudang farmasi kabupaten ini ingin menguji informasi tersebut pada derajat kemaknaan 0,5. Dia pengen menguji benar nggak informasinya ini. Nah, untuk keperluan tersebut diambillah sampel sebanyak 100 kapsul. Jadi kita ngambilnya sampelnya 100 kapsul dan diperoleh ternyata rata-ratanya adalah 249,5. Sedangkan yang dikatakan informasi dari perusahaannya bahwa mengatakan dia 250 dengan standar bakunya 2 mg. Oke, kita lihat gimana cara penyelesaiannya. Nah, pertama adalah menentukan rumus hipotesis ujinya. Itu tadi 250 ya, katanya. Kemudian tentukan derajat kemaknaan 0,05 yang tadi yang ditentukan. Ya, dia 2 arah. Uji 2 arah. Kita lihat kalau uji 2 arah, kita lihat di tabel Z, maka dapatnya adalah 1,96. Oke? Nah, kemudian kita tentukan uji statistiknya. Karena dia jumlahnya uji Z-nya karena lebih dari 30 sampel. Ya, oke, kita tentukan ya. Kemudian kita tentukan penerimaannya, ya, kurvanya. Itu tadi min 1,9 ini ya, dari tabel ini ya, kita tentukan. Artinya kalau dia di sini, artinya dia AA diterima. Ya, kalau dia juga di sini ada ini adalah AA diterima karena dia hipotesis 2 arah. Seperti itu, ya. Oke, kemudian kita lakukan ujinya. Nah, ini baru kita lakukan ujinya. Ternyata setelah kita uji, jumlah kapsulnya yang diambil adalah 100 sampel, di mana katanya rata-ratanya 250 dengan standar deviasi 2. Nah, sedangkan pada pemeriksaan yang kita dapatkan 249,5. Nah, kita masukkan di rumus tadi. Nah, kita masukkan ini adalah rata-ratanya 249,5 yang kita berdasarkan pemeriksaan, sedangkan yang berdasarkan informasi adalah 250. Nah, tinggal dikurangkan, standar deviasinya adalah 2, ini jumlah sampelnya adalah 100. Nah, didapatkan hasilnya adalah min 2,5. Ini saya enggak jelaskan satu-satu ya, karena nantinya kita ini ya, menggunakan ya SPSS saja ya, ini. Oke, nah, sekarang kita adalah membuat kesimpulan yang tepat pada ini ya, populasi yang bersangkutan. Apakah menerima atau menolak H0? Nah, kita lihat.
dia min 2,5. Kita bandingkan. Oke. Nah, kalau kita bandingkan min 2,5 dengan di tabel di sini adalah dengan 1,96, artinya adalah diterima ya, artinya HA diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang isi kapsul tidak sama dengan 250 ya, seperti itu. Nah, ini sama ya, cuma satu arah, oke. Sama ini, semua contohnya sama. Ini cuma contoh-contoh aja nih. Satu arah ini. Sama semua Bapak Ibu ini. Ini tadi sama contoh-contohnya. Nah, ini ya, misalnya seorang bidan desa menyatakan bahwa rata-rata setiap bulan dia merujuk pasien ke puskesmas sebanyak 40 ya, atau seorang perawat lah misalnya mengatakan bahwa dia rata-rata setiap bulan dia merujuk pasien ke puskesmas sebanyak 40 orang. Nah, pihak puskesmas ingin menguji misalnya pernyataan si perawat tersebut pada derajat kemaknaan 0,05. Untuk itu diambil sampel secara acak sebanyak 3 bulan dan diperoleh rata-ratanya 38 orang dengan varian 4 orang ini ya. Oke, kita lihat ya. Nah, setelah itu kita tentukan dulu hipotesisnya sama dengan yang tadi. Kemudian kita tentukan derajat kemaknaan. Sama ya. Kita derajat kemaknaannya tadi N-nya dikurang 1 ya. Berarti itu dapatnya ini. Ya, karena 3 bulan ya. Oke. Dapatnya 2, ini alfa per 2 ya. Dapatnya segini, artinya 4,30 di sini. Setelah dicek. Nah, setelah tentukan uji statistiknya, uji T paling kecil ya. Nah, ini. Oke. Karena ini adalah 2 arah ya. Oke. Nah, setelah itu kita hitung, masukkan di uji T-nya, dapatlah min 1,73. Kemudian kita bandingkan. Nah, setelah dibandingkan ternyata min 1,73 lebih besar dari min 4,30-nya. Artinya berada di dalam area penerimaan H0. Ini min 1,73 kita lihat. Ya, di tabelnya ini. Min 1,73 artinya dia di sini, letaknya di sini. Ya, min 1,73. Artinya lebih besar dari ini. Ya, berarti dia HA penerimaan H0 artinya HA ditolak. Ya, HA ditolak. Artinya kalau HA ditolak artinya tidak ada hubungan ya, seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Jadinya dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau HA ditolak ya. Jadi rata-rata pasien yang dirujuk biasanya setiap bulannya adalah 40 orang ya. Artinya kita menolak ya, tidak sesuai dengan pernyataan si perawat tadi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Bapak Ibu semua, ada pertanyaan? Ini ternyata ada tadi yang ini masuk. Oke. Silakan. Bapak Ibu semua, ada pertanyaan? Ini kayaknya masih semangat ya. Ya, ada materinya ya Pak habis ini. Ya? Ya, Bu Tanti. Materinya masih ada Pak habis ini Pak. Habis materi. Habis. Makanya saya ini. Nanti tinggal ujinya ya, nanti kita bahas. Minggu depan lah kita bahas ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah tahu gini loh cara menentukan uji, bagaimana uji hipotesis, yang dikatakan kesalahan fase 1 tipe 2. Ya. Nah, nanti yang penting saat ini Bapak Ibu sudah tahu bagaimana nanti. Kalau misalnya ditanya gimana kok bisa menggunakan uji ini, Bapak Ibu sudah tahu. Terkait dengan langkah-langkahnya ujinya juga Bapak Ibu juga sudah tahu. Ya kan? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Mau coba samakan persepsi aja Pak. Oke, bagus. Bu, silakan. Yang saya pahami ya Pak. Ya. Alat pengukuran itu ada 2, rasio sama interval. Oh iya, benar-benar. Dan membedakan ukuran numerik ya, Bu ya? Nah, ya. Ukuran numerik ya. Kategori itu, numerik itu angkanya tidak beraturan. Kategorik itu angkanya beraturan. Benar. Nah, benar.
Untuk nominal itu tidak ada perbedaan nilai. Ya, tidak ada Ordinal itu tingkatan. ordinal ada perbedaan nilai. Ya. Terus Tidak ada untuk perbedaan dengan jenis, tingkatan ya. ya Pak, jenis hipotesis untuk komparatif itu mencari hubungan. Ya, atau membandingkan. Itu fungsinya dia. Kita membandingkan. Ya. Nah, Bapak Ibu cuma membandingkan atau cuma mau mencari hubungannya. Gitu. Ya. Itu adalah komparatif. Ya Pak, untuk korelatif itu sebab akibat atau mengetahui seberapa pengaruhnya. Ya, terkait dengan pendek- korelasi ya. Terkait dengan korelasi ya. Oke. Terus Cara melakukan uji, yang pertama, tentukan skala oke. tentukan Skala skala. ukuran. Kedua, jenis hipotesis, tentukan jenis hipotesis. Oke. Kemudian berpasangan atau tidak. Yang ketiga, Oke. yang keempat, tentukan jumlah kelompoknya. Oke, betul. Oke. Terus Itu sih itu yang paling untuk uji Chi-square itu jika tidak diterima ya Pak, baru kita menggunakan Kolmogorov, Smirnov. Oh iya, jika tidak memenuhi syarat. Nah, jadi uji Chi-square itu digunakan jika tidak memenuhi uji Fisher dengan Kolmogorov digunakan jika tidak memenuhi syarat uji Chi-square. Oh iya. Nah, itu. Tapi selama masih menjadi pertama saat Ibu nanti misalnya datanya kategorik, Ibu nanti menggunakannya, misalnya menggunakan ini langsung ke Chi-square ya. Nggak boleh langsung ke Fisher atau langsung ke Kolmogorov, nggak boleh. Ini harus ke Chi-square dulu. Nanti Chi-square-nya tidak memenuhi syarat baru boleh. Itu kuncinya. Ya, itu adalah kunci dari ininya, Bapak Ibu. Karena Chi-square itu apa namanya? Fisher dengan Kolmogorov itu hanya uji alternatif. Oh iya Pak. Dia uji alternatif. Nah, cuma gini, Bapak Ibu, nanti itu terkadang pada saat kita misalnya melakukan penelitian, misalnya kalau Bapak Ibu misalnya tabelnya misalnya 4 kali ya, misalnya 4 kali 2, itu dia tidak bisa langsung tidak memenuhi syarat, misalnya tidak melakukan uji Chi-square, ternyata uji Chi-square-nya tidak memenuhi syarat, dan itu pun misalnya tabel yang Ibu gunakan misalnya 4 kali 2 atau 3 kali 2, nah itu nggak bisa langsung digunakan uji Fisher atau Kolmogorov. Kenapa? Karena Fisher itu adalah harus menggunakan tabel 2 kali 2. Sedangkan kalau Kolmogorov juga harus menggunakan tabel 2 kali K. Ya. Nah, sedangkan Ibu punya kan misalnya dia 3 kali K. 3 kali 2 misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Namanya penggabungan sel. Ya. Itu. Seperti itu. Jadi kita namanya penggabungan sel, ada lagi nanti langkah-langkahnya. Pak Ibu, seperti itu. Kalau Ibu menguasai satu slide tadi itu, menentukan uji itu udah. Insya Allah ya. Itu ya, Bu Tanti ya. Ada lagi, Bu Tanti silakan. Menerima HO kalau terjadi ada kesalahan di tipe 2 beta ya Pak tadi? Ya, benar-benar ya. Menerima HA kalau ada kesalahan di tipe 1 alfa. Ya, oke. Oke. Pak itu aja. Oke, bagus, Bu Tanti ya. Oke, Bapak Ibu yang lain gimana? Terima kasih Pak. Kayaknya ini banyak ini kayaknya nih. Saya lihat satu-satu aja ya. Ini kayaknya masih Bapak Ibunya kan masih semangat. Tapi banyak yang tidak pakai kamera ya. Itu banyak yang tidak pakai kamera ya. Oke. Oh, lagi kerja. Oke. Jadi disambil ya. Seperti itu. Oke, kalau ini Bu Siti Lestari gimana? Udah paham? Atau ada lagi? Insya Allah dikit-dikit, Pak. Oke. Insya Allah ya. Bapak Ibu kan ini sudah namanya apa? Sudah proses bimbingan ya, berarti ya? Nah, udah bimbingan kayak kalau nggak salah ya? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Oh iya, belum berarti.
Berarti ini ya, masih proses insya Allah tidak lama Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya ada gambaran nanti bagaimana Bapak Ibu bisa menentukan ujinya. Ya. Namanya kan ya kebetulan saya mengajar di uji hipotesis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau konsultasi, kalau saya nggak sibuk ya, kalau saya mau maaf kalau saya nggak sibuk, ada waktu, insya Allah silakan aja ya. Mau via WA atau via telepon ya, misalnya ini silakan aja. Kalau sudah dibaca materi saya nantinya, misalnya